Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arin Khosiatun dengan NIM 222100283 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh dosen Bapak M. Zidni Nafi Hasbi, SE, SIF, ME. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Apa wakaf itu? Wakaf adalah kata dari bahasa Arab wakaf, berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi, pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari pemilik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan wakaf. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun, bedanya dengan bersedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang, sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf atau wakif telah meninggal. Contoh, wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surat Ali Imran ayat 92. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam UU Perwakafan, membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia. Yang selanjutnya adalah manfaat wakaf. 1. Mendapat manfaat secara religius. Memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan manfaat wakaf yang didapatkan pemberi atau wakif. Faktanya, manfaat dari aset atau harta wakaf bersifat kekal, apalagi jika objeknya terus digunakan oleh khalayak umum, sehingga pahala pemberi wakaf mengalir deras dan terus-menerus meskipun sang wakif telah meninggal. Yang kedua, meningkatkan hubungan persaudaraan. Dari sisi pemberi atau penerimanya, manfaat wakaf adalah mampu meningkatkan hubungan persaudaraan. Pemberi wakaf bisa membantu banyak orang melalui harta yang diwakafkan, sedangkan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut. Akhirnya, hikmah wakaf bukan hanya dirasakan masing-masing individu, penerima atau pemberi saja, melainkan juga hubungan kemasyarakatan secara menyeluruh. Yang ketiga, membantu pihak-pihak kurang beruntung. Manfaat wakaf berikutnya adalah membantu pihak-pihak kurang beruntung daripada kita, baik bentuknya wakaf produktif atau konsumtif. Wakaf konsumtif dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan wakaf produktif dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Yang keempat, sarana membangun kepedulian sosial. Sebagai seorang makhluk sosial, manusia memerlukan kepedulian agar bisa berfungsi secara maksimal dalam masyarakat. Konsistensi dalam memberikan wakaf akan membantu Anda membentuk kepedulian lebih tinggi, baik secara sosial maupun spiritual. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis wakaf. 1. Berdasarkan objeknya. Jenis-jenis wakaf pertama yakni berdasarkan objek. Tujuan pemberian wakaf. Secara garis besar, wakaf berdasarkan objek dibagi dua, yaitu
wakaf ahli, dan khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Contoh wakaf ahli yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik, dan lain-lain. Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis-jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contoh wakaf khairi seperti pemberian tanah, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan jenis yang diwakafkan. Klasifikasi kedua wakaf adalah berdasarkan jenis wakafnya, yang terbagi menjadi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama yakni wakaf berupa benda tidak bergerak di mana bentuknya sulit dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan lain-lain. Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam hal ini termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. Contoh wakaf bergerak seperti bibit tanaman, surat berharga, air, peralatan tertentu, dan lain-lain. Sementara itu, golongan terakhir yakni benda bergerak berupa uang, baik tunai atau non-tunai. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Jenis-jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, meliputi mu'abad dan mu'aqad. Waktu mu'abad merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu, sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf adalah masjid, fasilitas umum, dan lain-lain. Sementara itu, wakaf mu'aqad adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Contoh wakaf mu'aqad misalnya bantuan pasokan makanan, uang konsumsi, dan lain-lain. Wakaf mu'aqad umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif. Yang keempat, berdasarkan pemanfaatannya, yang terbagi menjadi wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh wakaf tunai seperti masjid, uang, kendaraan, pondok pesantren, dan lain-lain. Sedangkan wakaf produktif ialah jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung mampu dinikmati masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif. Contoh wakaf produktif seperti modal dalam kegiatan produksi, sosiopreneurship, beasiswa aktivis sosial, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah syarat wakaf. 1. Adanya wakif. Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum, dan merdeka. Yang kedua, harta mauquf. Syarat wakaf adalah harta mauquf di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal, terwujud, nyata, dan sebelumnya dimiliki oleh wakif atau sebelumnya dipindah tangankan. Yang ketiga adalah mauquf alaih. Mauquf alaih adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf. Yang keempat, sigat. Syarat wakaf terakhir yakni sigat, yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga. Tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat batil, dan tidak dapat dibatalkan. Yang terakhir adalah rukun wakaf. 1. Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. Yang kedua, wakaf diterima oleh penerima, baik perorangan atau lembaga yang jelas. Yang ketiga, harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Yang keempat, wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Yang kelima,
harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi menjadi milik pemberi wakaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.